Yo, what's up guys, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-128. Dan sekarang waktunya MotoGP Inggris, yaitu di sirkuit Silverstone. Sesi kualifikasi berlangsung, tinggal satu lagi. Apakah kita bisa mereproduksi pertama dari Francesco Bagnaia? Let's see. Oke, last sektor, 3 tikungan terakhir, es kecil kita lewati, dan sekarang menuju tikungan terakhir sebelum garis finish. 3 sektor aman. Apakah di sini kita bisa meraih pole? Dan finally Asep meraih pole position untuk kesekian kalinya dengan gap 0,1 serta 0,2 dari rival berat kita di musim ini, yakni Pecco dan juga Maverick Viñales. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the sprint race. Oke, sekarang di balapan sprint cuacanya cloudy tapi tidak ada flag to flag karena cukup aman, makanya aku bakal pakai kompon double soft depan belakang. Semoga aja bisa meraih kemenangan di sprint race event kali ini. Langsung saja kita mulai. Start ready for British Grand Prix action. Oke semua, dan inilah dia Silverstone Circuit British Grand Prix Sprint Race Event. It's on the way. Langsung saja kita full gas dan Pecco take the lead di first corner. Asep mencoba menyerang di tikungan kedua, bisakah? Inilah dia momentumnya dan sepertinya masih belum bisa. Pecco masih mampu untuk mendefense, namun dia melebar. Asep masuk, nyaris bertabrakan. Oke, hati-hati kawan-kawan. Inilah dia 3 lap yang akan penuh drama. Cuaca cloudy, langsung kita tempel Pecco. Full gas lagi, kita mencoba untuk slipstream hingga di braking zone. Masih belum bisa. Tikungan ke-6, Brooklyn Corner. Entry kembali di tikungan ke-7. Kita ambil sisi luar, kemudian masuk ke dalam agar tumpuan di akselerasi sangat bagus. Namun di sisi corner kita masih belum bisa mengovertaking Pecco yang sangat jelas. Pecco masih mampu terus berjuang dengan Ducati Desmo GP24 sangat kencang sekali. Dan sebuah kesalahan kita buat dan kita membuat kesalahan cukup melebar sehingga kita kehilangan kecepatan untuk menempel laju dari Pecco Bagnaia. Tikungan zigzag, turn 10, turn ke-11, turn ke-12. Oke, Pecco perlahan mulai menjauh dari pandangan kita. Exit corner, keluar tikungan 14, RHD kita aktifkan alias Right HUD Device. Apakah di braking zone Asep bisa menyerang? Dan sepertinya masih belum bisa. Masuk perlahan, entry corner dengan gear 3, exit gear 2, RHD on lagi menuju last chicane. Masuk perlahan hingga sekarang di balapan MotoGP Sprint Race Event seri Inggris seri Silverstone. Sudah ada satu korban yang terpaksa out of the race, yakni Ogura. Aya Ogura, pembalap Jepang yang merupakan wakil dari tim Red Bull KTM Factory. Ogura crash dan sangat disayangkan dia gagal finish alias not complete. Oke, kita cukup melebar dan seperti Maverick menyerang. Oke, ganti entry corner, defend lagi Maverick dan nice sekali. Astaga, nginjak kerap dan akhirnya memang lebar sehingga Maverick Viñales datang mengovertaking. Kemudian Asep sekarang harus terpaksa lebih nge-push lagi. Kita overtaking Maverick di entry corner tikungan ke-6, Brooklyn Corner. Finally Asep mampu untuk kembali di tempat kedua. Tinggal Francesco Pecco Bagnaia yang harus kita kalahkan agar Asep bisa meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race Event. Nah, misal kalau kalian ingat-ingat di beberapa race terakhir ya, misalkan di 5 race terakhir tuh biasanya kalau kita balapan di sprint itu kadang memang hasilnya kurang memuaskan atau kurang bagus untuk Asep Surasep. Podium 2 atau mungkin podium 3 atau mungkin bahkan terjatuh. Itu sering kita alamin. Tapi ketika main race event kita langsungkan tuh biasa keadaan langsung berbanding terbalik. Jadi yang awalnya di sprint kita performa dan hasilnya kurang bagus, tapi ketika balapan di main race event itu semua kita balaskan dan kita nggak dapetin hasil yang sangat bagus sekali.
Ya 5 balapan terakhir kita udah bisa untuk menang podium 2, menang podium 2 lagi, dan begitu seterusnya. Last sektor kita masuki, dan akibat Asep menyentuh area hijau atau area track limit, akhirnya MotoGP Steward memberikan kita 1 peringatan dari MotoGP Steward juga pastinya. Dan lama kita nggak kena hukuman long lap penalti ya, udah lama banget cuy. Jadi ada improvisasi. Oh my goodness mate, kita terjatuh di first corner lap ketiga, padahal nyaris saja kita bisa menyusul Francesco Bagnaia. Dan sekarang Surasep Asep terpaksa mental di urutan ke-13 dan kita gagal mendapatkan poin di balapan kali ini. Padahal gap kita dengan Pecco sudah mulai rapat dan sudah ada peluang kita bisa menyusul Pecco Bagnaia di sektor 1, sektor 2 di Silverstone Circuit. Tapi apa boleh buat, semua sudah terjadi. Yang terpenting kita akan fokus lagi menjaga balapan kita di sprint kali ini agar bisa tembus di 9 besar sebelum melewati garis finish. Meskipun kelihatannya sangat mustahil, soalnya gap kita dengan ini itu 1,3 detik, jadi sangat jauh untuk kita bisa menyusul posisi ke-9. Karena kalau kita ingin ngedapetin poin ya di MotoGP Sprint, minimal kita wajib finish di urutan ke-9. Itu pun hanya ngedapetin 1 poin saja. Karena emang untuk sistem poin di MotoGP Sprint, buat yang belum tahu itu sistemnya itu pembagian dari poin balapan utama. Jadi misalkan Asep menang di balapan utama, nah total poin itu akan dibagi. Nah, pembagian itulah yang akan kita dapetin dari MotoGP Sprint Race Event. Let's go guys, memasuki last sector di Sprint Race Event. Tikungan 15 menuju tikungan ke-16 dan oke, kita nggak akan dapat poin di sprint kali ini. Padahal tadi bisa mengejar Pecco Bagnaia. Dan sepertinya yellow flag berkibar sesaat terjatuh Fabio Quartararo crash dan dia out of the race. Padahal tinggal 1 tikungan lagi, nanggung banget ya. Masih bagus untuk Asep Surasep. Pecco menang, Maverick 2 dan Acosta finish ketiga. Luca Marini tembus di 4 besar dan Surasep menempati 10 besar. Nyaris saja kita mendapatkan 1 poin di balapan sprint kali ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke sesi main race event di MotoGP Inggris. Let's go guys. Greetings from England to all MotoGP fans. We're live from the Silverstone circuit, one of the longest and most challenging in the entire championship. Nah guys, tiba kita di sesi main race event dan kini cuaca masih cloudy tapi tidak ada potensi untuk hujan, jadi aman, nggak bakal ada drama flag to flag di balapan kali ini. Vinales Pecco masih start di bagian depan sama kayak tadi. Dan sekarang start dari pole position. Semoga saja kemenangan bisa kita dapatkan untuk sesi race utama. Semoga saja. Langsung saja kita mulai race kali ini. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP British Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita full gas. Pecco Bagnaia, Maverick mengambil inside line. Oh, Maverick Vinales crash. Oh my god, Maverick Vinales, astaga, kita crash juga kawan-kawan. Kacau. Apakah bakal bendera merah? Sepertinya tidak sama sekali. 2 Aprilia terpaksa crash. Inilah dia tayangan ulang dari insiden tadi yang mana Maverick Vinales mengalami wobble ketika masuk di first corner, yang mana itu ngebuat dia terjatuh karena kurang stabil. Namun apesnya kita yang masuk dari inside line ditabrak oleh Brad Binder dan kemudian pun kita ikut juga terjatuh. Jadi di balapan kali ini 2 Aprilia mengalami masalah bersama-sama. Maverick pertama crash, kemudian kita ngelanjutin crash cuy, gara-gara Brad Binder. Mungkin gue bakal ngulang race kali ini karena ini sudah terlalu parah sehingga kita harus nge-restart ya yang kedua kalinya. Dan inilah dia momen ketika Asep crash. Oh my god, patah tulang cuy. Oke, untuk restart kedua semoga tidak ada insiden yang mengharuskan 2 Aprilia terjatuh. Langsung saja kita geber.
menuju first corner. Lagi-lagi Peko menjadi pimpinan race. Masuk perlahan, kini Surasep menempati tempat kedua. Namun sangat disayangkan, Maverick Vinales terpental di urutan ke-6. Kini Peko bertarung hebat dengan Asep Surasep di tikungan ketiga. Menuju tikungan keempat, masih Peko melawan dan kita ambil inside line. Kembali bersandingan tadi, namun sekarang Asep Surasep take the lead. Menuju tikungan ke-6, Peko masih di belakang. Dia mencoba menyusul. Entry corner, early braking, tikungan ke-6. Oh, Peko membuat sebuah manuver yang sangat-sangat mengejutkan, sangat agresif. Sehingga kita terpaksa tadi harus langsung memberikan ruang kepada si Peko Bagnaia. Namun, peringatan mungkin akan kita dapatkan karena sedikit menabrak bagian luar dari Peko Bagnaia. Benar saja. Namun sekarang fokus kita adalah untuk menjaga kestabilan race pace agar mampu meraih kemenangan di MotoGP Silverstone. Maverick Vinales setelah race kali ini dia mengalami masalah di mana dia sudah kehilangan kecepatan, performanya sangat anjlok dengan sekarang Maverick Vinales berada di posisi ke-8. Ini sangat-sangat aneh sekali karena nggak biasanya Vinales seburuk ini cuy. Tikungan ke-13, exit corner, menuju tikungan ke-15. Backtrack kita mencoba slipstream. Peko Bagnaia akan kita overtaking di sini. Hard braking from Surasep. Namun kita masih kembali bertarung side by side lagi di exit corner tikungan ke-15. Last sector, lap pertama akan segera kita sudahi. Oke, tikungan chicane atau S kecil di sektor terakhir. Tikungan ke-17, nyaris saja Asep di overtaking oleh Peko tadi. Last corner, lap pertama telah usai dan sekarang masuk di lap kedua. Asep pertama, Peko 2, Martin ketiga. Sementara itu Luca Marini ini ya melengkapi 5 besar, di Gia Binder 8 besar. Guys, serius, ini kita persaingan di sini itu cukup mudah berkat Maverick Vinales yang mendadak pelan sekali di pertengahan musim ini. Gue masih bingung apa yang terjadi. Apakah Vinales mengalami kendala sama Aprilia? Ini sangat-sangat tidak terduga bahwa Vinales performanya bakal unblock separah ini. Ini sangat aneh sekali. Justru Asep yang semakin konsisten di bagian depan. Dan alasan kenapa kita bisa memperlebar gap point dengan pesaing kita ya karena mereka punya salah sendiri. Maverick Vinales beberapa kali balapan di race terakhir ini dia selalu mengalami kendala, hasil buruk, jatuh segala macam. Sangat berbanding terbalik dengan si Asep yang semakin konsisten di bagian depan. Oh my god, ternyata RHD kita nggak aktif tadi sehingga sekarang RHD-nya malah aktif yang seharusnya nggak aktif di sini karena sekarang jelang tikungan chicane. Semoga aja bisa kembali ke posisi normal. Oke, semua kembali ke posisi normalnya dan gap kita di sektor ketiga ini masih 0,3 dari Peko yang berarti ancaman Peko itu masih sangat terbuka. Apalagi sekarang makin rabot cuy. Nah sekarang dua rider sudah out of the race alias tidak bisa melanjut balapan. Istilahnya kayak gagal finish. Itu ada si Raul Fernandez dan juga Fermin Aldeguer yang mana si Fermin ini merupakan rookie di musim ini. Dia ngebela Ducati Pertamina VR46. Binder masih di posisi 8, di Gia ke-7, Pedro Acosta ke-6, Luca Marini 5, Enea ke-4, dan Jorge Martin melengkapi 3 besar. Oke, kalau ngomongin soal debut kita nanti di next season dengan tim Yamaha itu gue rasa bakal cukup mudah. Dan kenapa gue bisa bilang begitu? Soalnya sekarang ini posisinya untuk Luca Marini sebagai wakil dari pembalap Yamaha Monster Energy yang mana dia memang dari YZR-M1. Sekarang dia di beberapa race belakangan kalau kita amatin ya dengan jeli itu si Luca Marini selalu berada di 5 besar atau mungkin di 10 besar. Jadi gue rasa dengan Luca Marini yang sudah sering nongol di barisan depan, bukan tidak mungkin nanti di next season dengan kehadiran Asep Surasep Yamaha bakal lebih gacor lagi. Di musim pertama kita MotoGP memang kita nggak bisa sebagus itu. Tapi sekarang dengan kehadiran Luca Marini yang udah ngembangin Yamaha, gue rasa kita bisa lebih ikut adu di bagian depan lagi.
Dan sekarang guys, Pecco Bagnaia di belakang. Dia sudah mulai bersiap-siap menyerang kita. Di sektor tadi kita agak sedikit mengalami masalah, kita mengalami mistake sehingga sekarang astaga Luca Marini baru saja kita ngomongin dia cuy, dia malah jatuh. Sebelumnya di Gia, kemudian Luca Marini yang jatuh. Ya ampun, Luca Marini sangat disayangkan. Padahal tinggal setengah race lagi, balapan akan segera usai. Sekarang ini banyak banget yang jatuh dan ancaman dari belakang masih ada dari riders Ducati Factory yakni Pecco Bagnaia. Entry corner tikungan ke-15. Masuk perlahan. Jorge Martin masih di posisi 3. Guys, ini sudah ada 2 riders yang crash dan out of the race. Tapi entah kenapa untuk Maverick Vinales belum nongol di 8 besar. Kacau kan? Apakah seburuk itu performa Vinales di balapan kali ini? Padahal sebelum kita nge-restart tadi itu performa Vinales bagus banget. Tapi sekarang dia hilang kayak ketelan bumi cuy. Oke, tikungan kedua, lap keempat sudah kita masuki. Menuju tikungan ketiga, early braking. Hati-hati, fokus Q fighting. Ancaman masih ada dari Pecco Bagnaia. Kita harus selalu fokus kepada racing line agar terus menjaga kestabilan lap time dan juga race pace Asep di sini. Oke, exit corner, RHD on lagi dan sekarang selisih poin kita kepada Maverick 93. Ini sangatlah jauh sekali. Bukan tidak mungkin kita bisa mengunci juara dunia sebelum seri Sepang. Dan ini kenapa kita bisa sangat perkasa sekali di puncak klasemennya, karena kesalahan si Maverick sendiri. Maverick Vinales di beberapa race belakangan performa dia itu kayak tiba-tiba ngedown banget, turun parah, dan itu bahkan dia sering juga crash di beberapa balapan terakhir yang mengharuskan dirinya kehilangan banyak poin. Sehingga kita yang selalu nongol di podium bersaing di barisan depannya bakal ngerasa dipermudah. Ini kasusnya sama kayak Jorge Martin versus Bagnaia. Martin sangat konsisten sekali. Dia selalu di podium. Ya mungkin dia kalah kemenangan dari Pecco di musim ini, namun dia sangat konsistensi di podium. Barang itu podium 3 atau podium 2, itu sangat dia konsisten sekali. Apalagi si Jorge Martin sangat-sangat jarang jatuh di musim ini. Dan sangat berbeda dengan Pecco Bagnaia yang selalunya hampir separuh balapan mungkin dia crash terus cuy. Jadi itu rasa yang menjadi alasan kenapa kita sangat mudah sekali memperlebar dan memperkokoh puncak klasemen kita di musim ini. Kesalahan dari AI itu sendiri. Dan Acosta terjatuh. Apakah dia bakal out of the race? Memasuki lap ke-5, here we go, Silverstone Circuit, British Grand Prix. Oke, akhirnya Vinales nongol. Yang mana Vinales sudah masuk di posisi 8 besar. Setelah 3 riders yang crash, akhirnya Maverick Vinales nongol di 8 besar. Atau nongol di leaderboard urutan pembalap kita. Oh my goodness man, Pecco Bagnaia memberikan perlawanan sangat mengejutkan. Lap terakhir penuh drama akan segera terjadi lagi dan lagi. Musuh kita Francesco Bagnaia kita libas kembali dan di braking zone. Kita defense serangan dari Pecco. Tikungan ke-6. Pecco gagal melawan finally dan Maverick Vinales dihukum long lap penalti akibat insiden dengan Pedro Acosta. Sepertinya sangat-sangat mengejutkan. Tapi anehnya insiden antara Acosta Vinales itu muncul setelah Maverick diganjar long lap penalti. Ini agak sedikit bikin bingung cuy. Oke, kita tunggu, ini ada serangan dari Pecco Bagnaia lagi. Hati-hati, keep focus, keep fighting. Setengah lap lagi, race akan segera usai. Tikungan 10, 11, kemudian tikungan ke-12. Gear 2 masuk perlahan, kemudian tikungan ke-13. Pecco datang mengejar. Masih lagi Pecco menyusul. Here we go, exit corner. Back straight menuju tikungan ke-15. RHD on. Last sektor kita masuki. Hard braking from Surasep. Kita ambilin sideline, nice sekali. Inilah dia. Last sektor, saat-saat terakhir jelang garis finish. Tikungan S ke tikungan chicane. 2 tikungan lagi. MotoGP British
Silverstone Circuit. Oh, agak melebar kita dan kembali ke racing line. Last corner dan inilah dia Asep Surasep crossing the line di MotoGP British dengan meraih kemenangan untuk kesekian kalinya di musim ini. Asep Peko, Jorge Martin melengkapi 3 besar dan Maverick Viñales yang diganjar long lap penalti, dia gagal bertahan di 10 besar. Sebuah kehancuran bagi Maverick Viñales di pertengahan musim ini. Sangat-sangat kacau sekali Maverick Viñales. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas Maverick Viñales seperti sudah mulai mengalah dari persaingan gelar juara dunia musim ini. Maverick Viñales finish di urutan ke-17. Sementara itu 4 riders not complete. Jadi gas-gas sama Pertamina Enduro kehilangan semua pembalapnya di balapan kali ini. Gak ada yang finish, mereka pulang tanpa poin cuy. Kemudian di klasemen Asep semakin memperkokoh puncak klasemen dengan jarak 95 poin, yang mana sekarang Viñales turun di pos ketiga dan Peko Bagnaia naik di urutan kedua. 95 poin yang sangat jauh sekali, jarak yang sangat jauh sekali yang pernah kita buat di MotoGP 24 karir. Jorge Martin masuk di persaingan 3 besar dengan sekarang Jorge Martin masuk di posisi keempat. Luca Marini masih bertahan di 9 besar, satu-satunya wakil pabrikan Jepang yang berada di 10 besar. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Spinner who is rightly celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to catch up with him. We are picking up again live from the track where the first 3 riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.